Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan ini kita akan bahas tentang bagaimana mencegah penularan COVID-19 di sekolah. Keputusan membuka kembali sekolah pada dasarnya membawa kabar gembira bagi para siswa yang kesulitan mengikuti pembelajaran secara online. Bagi orang tua tentu akan lebih banyak waktu untuk bekerja atau hal lain di rumah selain mendampingi anak belajar. Namun dengan keputusan kembali membuka sekolah, membuka siswa kembali datang ke sekolah, tentu harus dipikirkan risiko penularan COVID-19 di sekolah. Dan ini harus menjadi perhatian kita semua. Nah, yang harus diperhatikan adalah bagaimana memberikan pemahaman kepada anak untuk selalu menerapkan protokol kesehatan. Sebagaimana kita ketahui, di sekolah itu akan selalu terjadi kumpul banyak orang. Dan ini sangat berpotensi menjadi titik penyebaran virus. Terlebih anak-anak atau peserta didik umumnya belum mampu mematuhi protokol kesehatan. Terutama yang masih berusia muda. Karena itu anak perlu diberi pemahaman sehingga selalu menerapkan protokol kesehatan, guna menekan terjadinya risiko penularan. Nah, ada beberapa cara untuk mensosialisasikan protokol kesehatan bagi peserta didik atau anak-anak. Tentunya perlakuan terhadap anak mesti dibedakan dengan orang dewasa. Dalam hal ini dalam penegakan protokol kesehatan di sekolah. Bagi anak, upaya yang sebaiknya dikedepankan adalah persuasi atau ajakan, tanpa hukuman, Contohnya dengan poster, Mengelola sekolah memasang poster yang berisi imbauan agar selalu menjalankan protokol kesehatan di titik-titik penting di sekolah. Nah, supaya menarik, poster sebaiknya berwarna dan dilengkapi gambar serta tulisan yang jelas, Kemudian juga menggunakan pengeras suara. Sebelum dan sesudah jam pelajaran, pengelola menyiapkan imbauan terkait dengan protokol kesehatan, lewat pengeras suara. Nah, dengan demikian semua penghuni sekolah bisa mendengarnya, Apalagi misalnya sekolah dilengkapi kamera pengawas atau CCTV. Imbauan itu bisa sekaligus disertai juga teguran, bagi yang tertangkap kamera tidak mentaati protokol kesehatan, Kemudian juga imbauan di kelas, Nah, guru harus berperan aktif berpartisipasi dengan selalu memberitahu murid-muridnya, peserta didiknya di kelas agar taat protokol kesehatan, Bisa diberikan sebelum maupun sesudah jam pelajaran dimulai. Yang selanjutnya melalui video, Selain lewat poster maupun tutur kata, imbauan protokol kesehatan untuk mencegah penularan COVID-19 di sekolah bisa juga disampaikan melalui video. Apalagi sekolahnya mempunyai infokus, Nah, ini dengan video tentu anak akan lebih memahami, juga tampilan-tampilannya lebih menarik, Apalagi misalnya diselingi dengan background musik, Kemudian ada narasi-narasi yang memberikan semangat pada anak, memberikan pengertian, pengaruh, memberikan pemahaman tentang bahaya COVID-19. Kemudian juga diupayakan tetap di rumah
jika sakit, ya, baik untuk siswa, guru maupun untuk staf sekolah. Nah, dalam upaya menghindari penularan COVID di sekolah ini memerlukan kerjasama semua penghuni sekolah, ya, semua keluarga besar sekolah, ya, semua siswa, guru maupun staf sekolah diwajibkan mematuhi protokol kesehatan. Ya. Selain itu juga diperkuat dengan surat keputusan bersama, ya, Menteri Pendidikan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, juga Menteri Dalam Negeri, ya, tentang pembelajaran di masa pandemi ini harus dijadikan pedoman, ya. Nah, salah satunya mengenai aturan bahwa siswa, guru dan staf sekolah mesti tetap di rumah, yaitu bila mana sakit, ya. Nah, ini gejala ini meskipun tidak berkaitan atau berkaitan dengan COVID-19, tinggal di rumah akan jauh lebih aman, ya, bila mana sakit, ya, dibandingkan ke sekolah. Tidak hanya aman bagi diri sendiri, juga bagi penghuni sekolah yang lain, ya. Sehingga dengan itu akan mengurangi risiko penularan terhadap orang lain. Nah, sekarang bagaimana menjaga jarak di sekolah, ya? Skema menjaga jarak di sekolah. Nah, dalam mengatur soal jaga jarak untuk mencegah penularan COVID-19 di sekolah ini, baik untuk sekolah dasar maupun untuk sekolah menengah atas dan sederajat, ya, aturannya adalah jaga jarak minimal 1,5 meter. Dan setiap kelas berisi maksimal 18 peserta didik. Nah, khusus bagi sekolah luar biasa dan pendidikan anak usia dini, maksimal peserta didik tidak lebih dari 5 orang per kelas. Sekolah juga wajib mengatur tata letak ruangan, ya, dengan berpedoman jarak antar orang 1,5 meter, baik saat duduk, berdiri maupun antri, ya. Kemudian memberikan tanda jarak di ruangan sekolah, ya, di ruang sekolah, ruang kelas. Kemudian sirkulasi udara di kelas memadai. Bila tidak memadai, pembelajaran tatap muka dilangsungkan di ruang terbuka di area sekolah, ya. Jadi pembelajaran bisa di ruang terbuka di area sekolah, ya. Misalnya di taman, di belakang sekolah ada kebun lain itu bisa dijadikan tempat pembelajaran, ya, dengan selalu mengatur jarak, ya, sambil berjemur matahari, ya, indahnya pagi hari, ya. Kecuali kalau misalnya siang hari panas, nah itu di ruangan kelas tapi dengan sirkulasi ruangan kelas yang baik, sirkulasi udara ruangan kelas yang baik. Kemudian juga selalu menjaga kebersihan di lingkungan sekolah dan ruangan kelas, ya. Tidak cukup dengan hanya protokol kesehatan, ya, penghuni sekolah, keluarga besar sekolah mesti juga senantiasa menjaga kebersihan selama di sekolah. Ya, salah satu caranya dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS. Nah, untuk menerapkan PHBS ini, sekolah harus menyediakan sanitasi dan kebersihan seperti toilet yang bersih dan layak, ya, selalu dicuci, selalu dibersihkan, ya, tempat cuci tangan dengan air mengalir juga sabun dan atau hand sanitizer, ya, kemudian juga ada desinfektan. Sekolah juga wajib memiliki tim kesehatan dan kebersihan yang bertugas memastikan kebersihan selalu terjaga di lingkungan sekolah, juga ruangan kelas, ya. Kemudian juga memastikan kebijakan dan instruktur yang mendukung protokol kesehatan. Pengelola sekolah harus menunjukkan kesiapan sebelum mendapatkan izin menyelenggarakan pembelajaran, ya, tentang pembelajaran tatap muka. Kesiapan itu termasuk dalam hal penyediaan kebijakan dan infrastruktur dalam mendukung protokol kesehatan, ya. Sekolah harus memiliki satuan tugas penanganan COVID-19 dengan berbagai tim di dalamnya, di mana tim ini berfungsi memastikan kebijakan dan infrastruktur guna mencegah penularan COVID-19 di sekolah. Ya, penyusunan kebijakan dan penyediaan infrastruktur berpedoman pada surat keputusan bersama 4 menteri, ya, serta satuan tugas penanganan COVID-19.
Infrastruktur dalam hal ini termasuk tempat cuci tangan atau hand sanitizer, ya, hand sanitizer. Kemudian termogan, ya, untuk mengecek suhu tubuh. Ruangan dengan sirkulasi udara memadai, ya, penanda jaga jarak di bangku dan lorong-lorong, serta ruangan isolasi bagi warga sekolah dengan gejala COVID-19, ya. Adapun kebijakannya mencakup aturan screening, penegakan protokol kesehatan, hingga tata cara ketika ada penghuni sekolah yang memerlukan penanganan karena sakit, ya. Kemudian risiko selama transportasi ke dan dari sekolah, ya. Penularan COVID-19 bisa bermula dari perjalanan menuju dan dari ke sekolah, ya. Karena itu orang tua, siswa dan warga sekolah wajib memperhatikan protokol kesehatan tidak hanya saat di sekolah, ya. Sebab peraturan bersama 4 menteri juga mensyaratkan ketersediaan akses transportasi yang aman dari dan ke sekolah, ya, dalam pembukaan pembelajaran tatap muka ini, ya. Cara teraman adalah menggunakan kendaraan pribadi, ya, karena risiko penularan akan lebih rendah, ya. Kalaupun tidak ada kendaraan pribadi, siswa menggunakan kendaraan umum untuk transportasi dari dan ke sekolah, tapi juga tadi selalu memperhatikan jaga jarak, ya. Kalaupun penuh jangan dipaksakan, ya. Guna mengatasi masalah ini, sekolah bisa berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan untuk menyediakan kendaraan khusus bagi siswa sekolah masing-masing. Kemudian dalam mempertimbangkan untuk penutupan dan pembukaan kembali sekolah, ya, surat keputusan bersama 4 menteri mencantumkan beberapa faktor yang mendasari pemberian izin pembelajaran tatap muka, yaitu tingkat risiko penyebaran COVID-19 di wilayah, ya, baik zona merah, bagaimana zona kuning, zona oranye, merah, oranye, kuning, hijau, ya. Kemudian tingkat risiko penyebaran, ya. Kesiapan fasilitas pelayanan kesehatan di sekolah, kesiapan sekolah sesuai dengan daftar periksa atau checklist, ya. Kemudian akses terhadap sumber belajar atau kemudahan belajar dari rumah. Kemudian juga kondisi psikososial siswa, kebutuhan pendidikan bagi siswa di mana orang tua atau walinya bekerja di luar rumah, ya. Kemudian akses transportasi yang aman dari dan ke sekolah, tempat tinggal warga sekolah, mobilitas warga antar provinsi, kabupaten atau kota, kecamatan, kelurahan atau desa, ya. Kemudian juga kondisi geografis wilayah. Nah, dari faktor-faktor itu pemerintah daerah tentu, ya, bisa atau tidak bisa mengizinkan pembukaan sekolah atau tetap mempertahankan penutupan, ya, demi mencegah penularan COVID-19 di sekolah, ya. Apalagi pada saat ini COVID-19 ini sudah demikian mengganasnya, ya. Mungkin ini pertimbangan ini harus lebih dikaji lebih dalam lagi, dianalisa, ya. Itu. Kemudian juga ada pihak sekolah pun dengan tadi selalu membatasi kalaupun ada pembelajaran tatap muka, ya, maksimal satu ruangan kelas 18, ya, maksimal, bahkan diupayakan satu ruangan kelas 5 orang siswa, ya, dengan jarak 1,5 meter, ya, baik antar orang maupun meja juga dengan guru, ya, juga selalu menggunakan masker, ya. Kemudian mencuci tangan, juga menjaga jarak, ya. Kemudian kalau yang sakit tidak usahlah ke sekolah, kan begitu. Tapi juga tetap belajar di rumah dengan baik, ya. Demikian yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan menjadi bahan kajian untuk kita semua, ya, agar kembali sekolah dengan aman, pembelajaran bisa berjalan dengan baik tanpa risiko yang terlalu besar atau tanpa berisiko sama sekali. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.